Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan menceritakan hikayat tentang Bayan Budiman. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dan tugas-tugas kami. Silakan ditonton dan disimak dengan baik. Sabar mula ada saudagar di negeri Ajam. Hujan Mubarak namanya. Terlalu amat kaya akan tetapi ia tidak beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarak pun beranaklah istrinya, seorang anak laki-laki yang diberi nama Hujan Maimun. Setelah umurnya Hujan Maimun 5 tahun, maka diserahkannya oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru, sehingga sampai umur kerajaan Maimun 15 tahun. Kemudian, ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya amat elok parasnya, namanya Bibi Zainab. Suatu ketika, di mana saat itu Khazan Maimun telah kehabisan harta. Dia berniat pergi belayar dan berniaga. Sebelum berlayar, dia telah membeli 2 ekor burung sebagai teman istrinya. Burung itu bernama burung bayan dan burung tiung. Sebelum Khazan Maimun pergi belayar, burung itu dibawa ke rumah ditaruhnya sangkaran Bayan Budiman. Khazan Maimun pun berpesan kepada Bibi Zainab. Aku titipkan 2 ekor burung ini padamu. Selama aku berlayar, mintalah nasihat kepada 2 burung ini. Apapun yang akan kamu lakukan, wahai istriku. Terima kasih suamiku, akan aku jaga baik-baik burung pemberianmu ini. Lalu minta izinlah dia kepada istrinya sebelum dia pergi. Berpesanlah dia pada istrinya itu. Jika ada barang suatu pekerjaan, merupakanlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar, lagi tajam daripada senjata. Hatta beberapa lama ditinggal suaminya, ada anak raja Ajam berkuda lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Putra raja pun memuji kecantikan, lalu bertanya kepada Zainab. Wahai putri yang cantik dan jelita, mengapa engkau terlihat sangat sedih? Terima kasih atas pujian Tuhan yang telah memperhatikanku. Maafkanlah atas kelancangan hamba ini. Inginkanlah hamba berkenalan denganmu. Wahai putri yang cantik dan jelita, Gerangan apa yang telah membuat hamba menolak perkenalan Tuhan? saya akan memberikan undangan pertemuan pertama kita kepada perempuan tua. Wahai putri yang cantik dan jelita, Terkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Wahai Zainab, sudikah engkau bertemu dengan pangeran? Baiklah, sungguh suatu kehormatan bagi hamba mendapatkan undangan dari pangeran untuk datang ke istana. Terima kasih atas kesediaanmu untuk bertemu dengan pangeran. Suatu malam, pamitlah Bibi Zainab kepada burung tiung itu, hendak menemui anak raja, maka beristirahatlah tentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marahlah istrinya Hujan Maimun dan disertakannya tiung itu dari sangkarnya dan dihempaskannya sampai mati. Lalu Bibi Zainab pun pergi mendapatkan Bayan yang sedang berpura-pura tidur. Maka Bayan pun berpura-pura terkejut dan mendengar kehendak hati Bibi Zainab pergi mendapatkan anak raja. Maka Bayan pun berpikir, bila ia menjawab seperti tiung, maka ia juga akan binasa. Setelah ia sudah berpikir demikian itu, maka ujarnya, aduhai Siti yang baik parasnya, pergilah dengan segeranya mendapatkan anak raja itu. Apapun hamba ini, haraplah Tuhan jikalau jahat sekalipun pekerjaan Tuhan. Insya Allah di atas kepala hambalah menanggungnya. Baiklah Tuan, sekarang pergi karena sudah dinanti anak raja itu. Apakah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan? Adapun akan hamba Tuhan ini adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya. Seorang istri saudagar, maka berkeinginanlah istri Hujan Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu atas setiap malam Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu. Dan setiap berpamitan dengan bayan, maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Burung tersebut bercerita hingga akhirnya Bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Hozan Maimun pulang dari rantauannya. Burung Mayan tidak melarang, malah dia menyuruh Bibi Zainab meneruskan rancangannya itu. Tetapi dia berjaya menarik perhatian serta melalaikan Bibi Zainab dengan cerita-ceritanya. Bibi Zainab terpaksa menangguh dari satu malam ke satu malam pertemuannya dengan putra raja. Begitulah seterusnya hingga Hujan Maimun pulang dari pelayarannya. Bayan pun bijak. Bukan sahaja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat menyekat istri tuannya daripada menjadi istri yang curang. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangga tuannya.
Cerita bayan itu ialah mengenai seekor bayan yang mempunyai 3 ekor anak yang masih kecil. Ibu bayan itu menasihatkan anak-anaknya supaya jangan berkawan dengan anak cerpelai yang tinggal berhampiran. Ibu bayan telah bercerita kepada anak-anaknya tentang seekor anak kera yang bersahabat dengan seekor anak saudagar. Pada suatu hari, mereka berselisih paham anak saudagar mendapat luka di tangannya. Luka tersebut tidak sembuh melainkan diobati dengan hati kera. Maka saudagar itu pun menangkap anak kera itu untuk mengobati anaknya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.